Kita untuk mengambil alih Freeport menjadi 51%, Ya. kita tidak punya uang. Ya, kita ngutang. pinjam. Ya. Kita pinjam. Nah, bunga pinjamannya itu setiap tahun lebih tinggi daripada dividen yang didapat pemerintah. Jadi kapan untungnya? Dan ini bisa berlangsung selama berapa tahun Abang prediksi? Bisa 20 tahun, 30 tahun. Ya, jadi kita punya kekayaan, untuk mengambil alih kekayaan punya kita sendiri, kita ngutang, dan dividen yang kita dapatkan itu untuk bayar utang saja kurang. Dan ini bisa berlangsung sampai 20 tahun. Karena itu pertanyaannya yang cerdas siapa? Bingung kita ya. Iya, kan sederhananya kok milik kita beli sendiri. BUMN ini banyak bermasalah bukan karena BUMN-nya bobrok ya. Ada yang bobrok tentu saja. Banyak. Ada yang tidak ada urusannya dengan pandemi begitu. Ya. Nah, karena banyak penugasan dari pemerintah. Jadi misalnya Hutama Karya itu yang paling besar disuntik. Ya. Karena dia ditugaskan untuk meneruskan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Ya. Kan sebetulnya tidak visible secara finansial. Ya. Nah, berdarah-darah dia, bahkan sebetulnya butuhnya 60 triliun menurut Hutama Karya, tapi dikasih pemerintah cuma 30 triliun. Nah, jadi ini pandemi ini semacam proses pencucian ke ugal-ugalan pemerintah selama ini. Oke. Jadi, ini kan gara-gara pandemi, padahal tidak ada urusannya dengan pandemi. Menjadi dalih ya. Menjadi dalih. Pembeli terbesar surat utang pemerintah adalah bank ya, total bank ya. Tapi kan yang besar-besar bank BUMN. Itu kira-kira sepertiga dari surat utang. Dari surat utang dibeli oleh bank. Nah, akibatnya apa? Uang itu tidak berputar kan? Ya. Kan masyarakat naruh uang ke bank, biasanya dikembalikan oleh bank dalam bentuk kredit. Kalau ini beli surat utang pemerintah, Ya. kemudian pemerintahnya kasarnya ngasih uang untuk beli surat utang dia. Ya. Kan penyertaan modal negara. Nah, itu yang membuat ekonomi tidak pernah bisa pulih cepat karena uangnya tidak bergerak di masyarakat. Bergerak muter-muter di pemerintah saja, antara pemerintah, BUMN, pemerintah, BUMN begitu. Masyarakat ini sekarang sedang lesu, sedang kurang darah, pucat gitu. Tapi nggak disuntik. Ya, pemerintah kerjanya membiarkan perbankan untuk nyedot darah masyarakat itu. Dan tidak memompahkan kembali ke masyarakat. Jadi kalau kita demokrasi, kita mau sehat, kita itu harus bertindak semaksimal yang kita mampu. Jadi rakyat itu mampu sebetulnya menggembosi oligark itu. Jadi contohnya konsorsium bank, pemerintah dan non-pemerintah itu baru mengucurkan dana atau udah sepakat lah ya, mengucurkan dana ke Adaro $500 juta lebih. Adaro itu punya pemerintah kan? Punya maksudnya orang yang sekarang di pemerintah. Abangnya. Iya. Kita Abangnya Erick Thohir. Tapi sebut aja nama, nggak apa-apa. Oke. Nah, punya Erick Thohir ya. Adaro itu ada kewajiban utangnya yang tidak bisa dibayar. Nah, ditalangi nih oleh mereka. Ya udahlah, nggak usah urus-urusin yang begitu, silakan cari yang lain gitu. Cari ke pasar internasional gitu ya. Nah itu ya kalau begini oligarknya yang ngasih makan, yang memberikan darah ya rakyat. Oleh karena itu yuk kita tarik uang kita dari bank-bank yang masih mengucurkan dana jor-joran kepada oligark. Freeport memberikan rencananya memberikan tiap tahun itu dividen. Nah, dividen ini konon katanya sama aja dengan dividen yang dulu juga ketika kita belum mengambil alih Freeport gitu. Kalau di Freeport ini datanya. Dibandingkan kan kita untuk mengambil alih Freeport menjadi 51%, kita tidak punya uang. Ya, kita ngutang. Kita pinjam. Ya. Kita pinjam. Nah, bunga pinjamannya itu setiap tahun
lebih tinggi daripada dividen yang didapat pemerintah. Jadi kapan untungnya? Dan ini bisa berlangsung selama berapa tahun Abang prediksi? Bisa 20 tahun, 30 tahun. Ya, jadi kita punya kekayaan, untuk mengambil alih kekayaan punya kita sendiri, kita ngutang, dan dividen yang kita dapatkan itu untuk bayar utang saja kurang. Dan ini bisa berlangsung sampai 20 tahun. Karena itu pertanyaannya yang cerdas siapa? Bingung kita ya. Iya, kan sederhananya, kok milik kita beli sendiri. Iya, that's the point ya. Walaupun ya udahlah, itu perdebatan lama. Saya ingin ya, tapi nanti itu suatu ketika nanti pasca pemerintahan Pak Jokowi orang akan bongkar itu. Oke. Ya. Mudah-mudahan ya, walaupun the dark number cases ini terus bertambah, Bang, terutama di hak asasi manusia. Satu pemerintahan belum menyelesaikan kasus A, tiba-tiba kasus B muncul lagi dan lain sebagainya. Oke, terakhir ini Abang juga mempermasalahkan PMN, penanaman modal negara untuk BUMN. Sampai angkanya kalau nggak salah tahun 2020 dan 2021 itu lebih dari 100 triliun ya, Bang ya. Kenapa Bang Abang mempermasalahkan ini? Jadi BUMN ini banyak bermasalah bukan karena BUMN-nya bobrok ya. Ada yang bobrok tentu saja. Banyak. Ada yang tidak ada urusannya dengan pandemi begitu. Ya. Nah, karena banyak penugasan dari pemerintah. Jadi misalnya Hutama Karya itu yang paling besar disuntik. Ya. Karena dia ditugaskan untuk meneruskan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Ya. Kan sebetulnya tidak visible secara finansial. Ya. Nah, berdarah-darah dia, bahkan sebetulnya butuhnya 60 triliun menurut Hutama Karya, tapi dikasih pemerintah cuma 30 triliun. Nah, jadi ini pandemi ini semacam proses pencucian ke ugal-ugalan pemerintah selama ini. Oke. Jadi, ini kan gara-gara pandemi, padahal tidak ada urusannya dengan pandemi. Menjadi dalih ya. Menjadi dalih. Okay. Kemudian misalnya, coba ini kan keselamatan manusia dulu kan nomor satu. Ya. Kenapa kemudian apa urusannya Bank BNI mau disuntik 7 triliun? Ini kan untuk menyehatkan, bukan untuk menyehatkan Bank BNI tidak sakit. Ya. Tapi untuk menambah modal. Modal, biar bisa menyalurkan kredit lagi. Biar memenuhi ketentuan macam-macam begitu ya. Okay. Nah, kalau begitu udah deh, menurut saya merger aja Mandiri dengan BNI. Okay. Pemerintah tidak keluar uang. Yeah. Karena ini sekarang ya, Bang Refli ya, bank ini kelebihan dana. Bank satunya payah. Total bank ya, total bank. Tapi kan total bank itu 3 besar kan bank pemerintah, 4 besar, 5 besar tuh bank pemerintah plus BCA ya. Ya. Ini dana masyarakat naiknya seperti ini. Ya. Kredit yang disalurkan oleh bank turun. Jadi uang berlimpah sebetulnya di bank ini. Oke. Namanya loan to deposit ratio-nya turun terus. Jadi bukannya loan itu melambat pertumbuhan janda, tapi secara nominal pinjaman yang diberikan oleh bank itu turun. Sementara dana masyarakat naik double digit 10% gitu ya. Nah, uangnya itu ditaruh di mana oleh bank itu? Dibelikan surat utang pemerintah. Oke. Pembeli terbesar surat utang pemerintah adalah bank ya, total bank ya. Tapi kan yang besar-besar bank BUMN. Itu kira-kira sepertiga dari surat utang. Dari surat utang dibeli oleh bank. Nah, akibatnya apa? Uang itu tidak berputar kan? Yeah. Kan masyarakat naruh uang ke bank, biasanya dikembalikan oleh bank dalam bentuk kredit. Kalau ini beli surat utang pemerintah, kemudian pemerintahnya kasarnya ngasih uang untuk beli surat utang dia. Ya. Kan penyertaan modal negara. Nah, itu yang membuat ekonomi tidak pernah bisa pulih cepat karena uangnya tidak bergerak di masyarakat. Bergerak muter-muter di pemerintah saja, antara pemerintah pemerintah BUMN begitu. Jadi ini yang harus kita sikapi, ya, bukan dengan memperlonggar mobilitas manusia di tengah COVID ini sedang merajalela. Semua indikator bisa dikatakan memburuk, ya. Semua indikator, angka kematian, kasus baru, active cases, ya, itu meningkat semua. Udah bicara mau dilonggarkan.
Karena apa? Karena pemerintah tidak mampu untuk merespons kebijakan ekonomi yang proper, yang patut ya. Untuk kan intinya masyarakat ini sekarang sedang lesu, sedang kurang darah, pucat gitu. Tapi nggak disuntik. Ya, pemerintah kerjanya membiarkan perbankan untuk nyedot darah masyarakat itu dan tidak memompahkan kembali ke masyarakat. Itu yang menyebabkan Abang pernah berkampanye agar kita ambil uang di tabungan bank-bank yang ada, terutama bank BUMN. Saya ingat itu. Bank BUMN dan bank bukan BUMN sama saja. Itu ya? Kaitannya dengan mereka tuh masih jor-joran memberikan pinjaman kepada oligar. Jadi kalau kita demokrasi, kita mau sehat, kita itu harus bertindak semaksimal yang kita mampu. Jadi rakyat itu mampu sebetulnya menggembosi oligark itu. Jadi contohnya konsorsium bank, pemerintah dan non-pemerintah itu baru mengucurkan dana atau udah sepakat lah ya, mengucurkan dana ke Adaro $500 juta lebih. Adaro itu punya pemerintah kan? Punya maksudnya orang yang sekarang di pemerintah. Abangnya. Iya. Kita Abangnya Erick Thohir. Tapi sebut aja nama, nggak apa-apa. Oke. Nah, punya Erick Thohir ya. Adaro itu ada kewajiban utangnya yang tidak bisa dibayar, nah ditalangi nih oleh mereka. Ya udahlah, nggak usah urus-urusin yang begitu, silakan cari yang lain gitu, cari ke pasar internasional gitu ya. Nah itu ya kalau begini oligarknya yang ngasih makan, yang memberikan darah ya rakyat. Oleh karena itu yuk kita tarik uang kita dari bank-bank yang masih mengucurkan dana jor-joran kepada oligark. Satu. Kedua, dana yang merusak lingkungan. Dua itu. Nah, kemudian kita jual saham-saham yang kita punya milik mereka itu. Saham-saham perusahaan mereka ya. Jadi itu yang kita bisa lakukan sekarang. Tapi kalau kita tidak mau, ya oligark itu makin jahat dan akhirnya menyerang kita karena salah kita sendiri. Nah, jadi kesadaran itu harus kita tumbuhkan bahwa rakyat bisa melawan oligark. Kan seolah-olah kita tidak bisa melawan oligark. Bisa kok gitu. Jadi sobat era sekalian ya, jangan dipikir bahwa dana kita itu enak-enakan di bank ya. Kita taruh dana di bank, tapi oleh bank dana itu bukan dikembalikan kepada kredit masyarakat untuk memperkuat perekonomian rakyat, tetapi untuk oligarki kekuasaan, oligarki bisnis, dan mungkin juga perusak lingkungan. Begitu Bang ya? Mas mafia migas juga dapat itu. Mafia migas dapat. Konglomerat dapat. Uangnya dari rakyat, dari desa-desa diambil. Seperak demi seperak itu dikumpulkan kan. Lalu uang dibawa lari ke kota, diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu, bahkan kepada perusahaan yang proyeknya di luar negeri.